Hai, balik lagi di study vlogku. Gimana nih UTS kalian? Udah selesai kah? Atau lagi melaksanakan? Buat yang udah selesai, gimana nih nilai kalian? Puas atau tidak? Menurutku, nilai-nilai itu tidak pernah memuaskan. Jadi, kita tetap harus giat belajar. Apalagi untuk persiapan ujian akhir semester kalian. Oleh karena itu, aku bakal kasih tips seputar cara ambis belajar. Oke, tips yang pertama yaitu niat belajar. Karena niat itu tulus tanpa paksaan, jadi kalian belajar dengan benar-benar tulus untuk suatu tujuan dan target. Contohnya, niat belajar kalian itu untuk masuk PTN, jadi juara kelas, dan dapat beasiswa, atau lain-lainnya. Yang terpenting ialah niatkan belajar kalian dengan hal-hal yang positif ya. Sekarang kita ke tips yang kedua. Mulailah mempunyai rasa ingin tahu. Seperti yang dibahas di study vlog aku sebelumnya, rasa ingin tahu membuat kita lebih penasaran mengenai suatu hal. Ini nih, semakin kita penasaran dengan pembelajaran, semakin pula kita terus mencari informasi-informasi baru. Langsung aja kita ke tips yang ketiga, yaitu bagi waktu kalian antara belajar dan bermain. Misalnya nih, kalian tidak boleh bermain sebelum belajarnya selesai. Kalau bisa sih kalian pakai deh yang namanya teknik Pomodoro. Kalian bisa atur beberapa menit belajar dan berapa menit bermain. Karena waktu itu sangat berharga, jadi jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tips yang keempat yaitu hindarilah aktivitas yang dapat mengganggu kalian belajar. Contohnya nih, terlalu sering memegang handphone, bermain game terlalu lama, dan overthinking mikirin crush yang gak nyukai kalian balik. Enggak dong, bercanda-bercanda, jangan dibawa serius, cuma jokes. Kalian boleh kok bermain HP sambil belajar, tapi bermain HP-nya itu untuk hal yang berguna. Contohnya, kalian nonton materi dari YouTube, dari Google, itu kan bisa berguna untuk kegiatan belajar kalian. Kalau kalian bermain HP untuk ngegame tuh nggak bakal bisa berguna, malah buat kalian fokusnya terbelah menjadi dua. Dengan kata lain, kalian boleh tuh gunain teknologi yang canggih untuk keperluan belajar kalian. Intinya, jangan sampai hal-hal yang tidak berguna dapat mengganggu kalian belajar. Kalau kalian termasuk dalam lingkungan yang toksik, kalian bisa keluar perlahan-lahan dari lingkungan yang toksik. Nah, lingkungan toksik dapat mempengaruhi kalian belajar. Oke, itu dia tips yang keempat. Jadi sekarang kita langsung aja ke tips yang kelima. Catat hal-hal penting. Kita nggak bakal sering lupa kalau kita sering mencatat. Sedikit saran dari aku, kalian bisa tuh pakai yang namanya teknik Feynman. Teknik Feynman adalah teknik di mana kita mengajarkan orang lain ketika kita sudah paham dengan materinya. Ya, kurang lebih begitulah intinya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai teknik Feynman, kalian bisa cari tuh di Google atau lain-lainnya. Dan biasanya aku catat materi tanpa buka buku, atau catat apa materi yang udah masuk di otak aku. Kalian juga bisa terapkan ke diri kalian juga ya. Oke, kita ke tips yang keenam, yaitu kembangkan hal yang kalian suka. Biasanya orang itu akan lebih giat ketika mempelajari apa yang disukai. By the way, kalian suka apa nih guys? Pokoknya kalian terus asah skill kalian di bidang yang kalian minati. Gak semua orang bisa ngasah skill di semua bidang. Jadi fokus aja di satu bidang yang menjadi target kalian. Ingat, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi jadikan kelemahan kalian sebagai semangat untuk meningkatkan kemampuan yang menjadi kelebihan kita. Dan jangan jadikan kekurangan sebagai penghambat. Oke, sekarang kita lanjut yang ketujuh. Tips yang ketujuh ini nggak kalah penting dengan tips-tips sebelumnya, yaitu evaluasi dan self-reward. Mengevaluasi diri itu penting karena kita bisa tahu mana kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Dan self-reward itu juga sangat penting karena dapat memicu semangat belajar kalian. Karena kita butuh semangat untuk diri kita sendiri.
Kalau kalian gak semangatin diri kalian sendiri, siapa lagi yang mau semangatin kalian? Kalau semisal Ayang aja gak punya, masa mau nunggu punya Ayang dulu baru semangat belajar? Nggak dong lah ya, bercanda guys. Nah, jika kalian lagi jenuh belajar, carilah motivasi yang dapat memicu kalian semangat belajar. Atau kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. See you on my next video and annyeong.